Shalom. Bagaikan sekuntum bunga yang siap mekar di waktu fajar, demikianlah jiwaku akan Tuhan. Hari ini saya mendapat kehormatan untuk menyampaikan berita firman dengan satu tema, yaitu tahun ketaatan. Semua katakan 2-3. Tahun ketaatan, saudara ya. Kita baca dalam Ulangan 11, 10 sampai 20, tapi tidak perlu dibaca semua karena kita nanti bahas menjadi 4 pokok besar, saudara. Tanah perjanjian yang akan dimasuki oleh bangsa Israel adalah tanah yang subur dan baik adanya. Sangat berbeda dengan tanah di Mesir. Israel tidak perlu lagi bersusah payah untuk mengelola tanah yang dijanjikan itu, saudara ya. Kita buka dalam Ulangan 11 ayatnya 10. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir. Dari mana kamu keluar? Yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Tetapi 11, tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung, berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. 12, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari apa, saudara? Awal sampai akhir tahun. Amin. Kalau saya mikir ya, dari awal sampai akhir tahun, itu rasanya kita tuh sekarang sudah masuk pada bulan yang keberapa? 3 ya. Aduh, cepat sekali, saudara. Januari, Februari, Maret, atau nanti Desember. Desember Natal lagi, pohon Natal dipajang lagi. Yang paling susah itu pohon Natal, saudara. Itu artinya ceni cepai. 1 tahun 1 kali datang, tutup lagi, datang, tutup lagi gitu ya. Tapi dia tidak merasa bosan, heran saya. Makanya ada gereja, anak Tuhan bilang, oh ini gereja pohon Natal. Jadi artinya tuh Natal datang, hari biasa tidak datang. Jadi artinya disebut ini gereja orang pohon Natal gitu ya. Karena datangnya ceni cepai, 1 tahun 1 kali gitu ya. Tapi saya tidak ngerasani, cuma ngomong. Nah saudara, kalau saya pikir ya, tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita suatu tanah yang apa? Subur. Tidak sama seperti Mesir. Yang dikatakan bergunung-gunung, berlembah-lembah, yang mendapat hujan sebanyak hujan yang turun dari langit. Waduh, saya kalau ingat itu, saudara, saya ingat di Toraja. Tidak pernah artinya tuh musim kemarau ya tetap ada hujan. Karena gunungnya berkesinambungan. Itu dari Pare-Pare menuju ke Toraja itu berkesinambungan. Terus gunung terus sudah. Sampai saya mikir, aduh ini gunung ya. Kok cek banyak, tidak bisa. Kalau kita pakai kereta api cuma dapat sampai ke Pare-Pare. Kalau terus ke sana nembus gunung berapa puluh. Tidak kuat, saudara. Ya toh, tidak kuat uangnya juga ya. Tapi saya mikir ya sudahlah, itu bukan urusan saya, urusan pemerintah kok ya. Ya. Jadi saya cuma ngomong aja lah ya. Tapi sampai saya mikir-mikir juga sudah. Dikatakan tetapi negeri kemana kamu untuk mendudukinya, suatu negeri yang apa? Gunung-gunung, lembah-lembah, mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Saudara, sebetulnya tuh diawasi sama Tuhan loh. Dari awal Januari sampai nanti Desember. Desember masih belum mati, Januari lagi, saudara. Sampai saya kadang-kadang mikir ya, iya hidup ini kok lucu ya. Kalau mikir ya tidak usah lucu lah. Kalau mikir gini lah. Kalau mikir gini, orang dikasihi jantung. Kan jantung itu 1 ya. Masa jantungnya 2, 1 kan. Lalu saya mikir, jantung ini 1. Goyang dakduk-dakduk mulai lahir. Tapi kok tidak pernah istirahat ya. Kalau misalnya saudara bosan goyang terus jantung, berhenti dulu gitu. Mati loh, mati. Ada orang bilang, aku bosan hidup, aku kepengen mati. Loh, mati itu gampang. Bosan hidup itu yang setengah mati, setengah hidup. Karena apa? Kalau orang sudah mati, bosan mati, mau hidup, ya tidak bisa, saudara. Ya apa enggak? Aku bosan hidup, kepengen mati. Loh, terus udah mati, aku bosan mati, kepengen hidup. Modelmu itu loh. Ya apa sih? Tidak mungkin lah. Makanya saya melihat ada orang yang gantung diri, saudara. Suaminya tuh gantung diri. Dia pakai selendang tuh. Makanya kalau pergi pelayan di Lapas Porong, tidak boleh bawa selendang atau sarung. Tidak boleh karena takut gantung gitu loh. Saya udah mati ya gantung sak karepmu wis tak kasih tahu janji firman Tuhan yang mati dalam Kristus hidup
walaupun mati akan dibangkitkan, ya toh. Tapi kalau gantung diri itu namanya sengaja melawan Tuhan. Mestinya hidup minta mati, tapi kalau sudah mati tidak bisa hidup lagi loh. Ya mana? Mau hidup lagi. Wah, nanti Tuhan datang memang sangkakala berbunyi, orangnya mati dalam Tuhan dibangkitkan. Yang mati dalam Kristus dibangkitkan langsung naik ke surga. Tapi yang mati di luar Kristus bangkit juga. Tapi apa? Menerima hukuman yang kekal di neraka, saudara. Makanya kita harus hati-hati, hidup ini betul-betul hidup, saudara. Ya, saya punya teman, saudara. Teman itu umurnya 92. Dia kalau punya berkat itu selalu datang ke gereja saya. Naik mobil, saudara. Sampai saya bilang, kenapa Cece kok datang sini, Cece? Saya kan lebih muda, bisa datang ke rumahnya gitu. Oh enggak, saya pokoknya senang nih ketemu Bu Esther, senang. Biar panggil saya Meme. Senang ketemu Meme, enak. Bisa didoakno katanya. Loh, saya ke rumahnya juga tak doakno gitu loh. Tapi saya punya jantung ini baru dikasih balon. Maksudnya balon apa ya? Kok jantung kasih balon di sebelah mana balonnya gitu. Tak ketok apa, tak ngerti saya. Oh ini saya sudah di ring 16 Meme ada gitu. 16. Banyak apa enggak 16? 16 banyak ya? Di situ enggak ada di ring. Oh enggak ada dia. Jadi masih bagus ya. Masih bagus ya. Enggak usah rangring ya repot ya. Repot loh. Sampai saya mikir aduh kok banyak sampai 16 ya. Iya. Kalau enggak saya mati katanya. Jadi nanti ini sudah pulang dari rumah sakit. Jadi mampir deh Meme sini untuk ngasih berkat. Aduh saya yang datang ke rumah ini enggak apa-apa. Enggak usah pendeta mesti di rumah. Orang yang mau perlu doa mesti datang ke rumahnya gitu loh. Waduh ini hormatnya setengah mati pendeta. Makanya dikasih panjang umur. Hebat tuh. Hebat enggak? Makanya saya ini sampai mikir kok. Aduh saya ini hamba Tuhan apa sih? Enggak, hamba Tuhan gadis desa kok. Yang bisa keliling dunia itu mujizat ya. Iya nih keliling dunia itu bawa teman. Selalu sendirian. Ya apa enggak? Hebat enggak Tuhan Yesus? Bukan saya yang hebat. Tuhan Yesus hebat. Amin saudara. Sampai mama saya bilang. Mama tuh kok buka mukul sih bang? Tak doa no toko ini laris loh bang. Macam-macam. Tak pukul kamu. Wah heran saya ini doa no toko supaya laris. Malah saya dipukul ya. Terus Tuhan bilang gini. Kamu cuma dipukul. Tuhan tuh mati di kayu salib. Tak bilang nih. Iya ya. Ya nanti tak kasih tahu mama. Mah gini mah ya. Nek mukul mama sampai mati loh mah. Gini loh mah. Karena saya ini mau nginjil seluruh dunia. Tidak bisa. Gadis desa. Besok mah. Kalau jadi orang. Tapi lahir saya sudah orang. Besok mah kalau jadi orang. Mama tidak percaya. Begitu menikah saya mendapat suami yang baik, sabar, tinggi, putih, kaya, rohani. Waduh saudara. Orangnya baik, sabar lagi. Kalau ada maling masuk ya tidak ngamuk. Maling gitu ya. Sampai saya bilang. Ada apa Pak? Maling. Aduh Pak maling mana? Dia bilang. Sudah tak dodeng dia sungkan keluar kok kata gitu. Mateng Pak. Mosok maling sampai sungkan loh Pak. Apa? Aduh ya sudahlah. Goreng tahu saudara. Ada tamu tak tinggal. Apinya di wajan jadi api. Naik ke plafon. Dia tuh diem aja. Oh api katanya. Api. Saya bilang apa ya kok gosong enggak enak. Aduh Pak gobok. Kok enggak disiram air. Enggak tak dodeng api gitu. Api itu ya apa. Ngambil. Tak tutup pakai apa itu keset ya. Ya masukkan ke bak. Tak tutup mati. Dan cuma api enggak mati-mati Pak. Tak gitu. Waduh ini TOL tolol ini. Tapi ya saya enggak mau ngomong ya. Karena enggak boleh ngerasain orang mati gitu. Tapi ya kadang ngomong ya enggak apa-apa lah. Ya memang kenyataannya gitu kok ya. Bukan karena saya ngada-ngada ya toh. Tapi sudah beliau pulang ya enggak apa-apa lah. Jadi lebih cepat gitu loh enak ya. Karena apa? Selalu dibilangin enggak nurut saudara. Jadinya apa? Tapi kalau pakai bahasa Belanda. Floh gitu. Cepetan. Saya ngomongnya pakai bahasa kwai gitu ya. Kwai, sijau gitu. Itu enggak. Floh, bayan gitu. Jadi anak saya tuh orang yang pembantunya pakai bahasa mundur. Dulion. Ayo, atos gitu. Aduh, sakarepe. Nah sudah. Nah sekarang saya membahas cuma 3 atau 4 ya pokoknya. Sepenuhnya bangsa Israel itu taat pada perintah Tuhan. Ketaatan apa yang harus dikerjakan? Bagian pertama,
ibadah. Semua katakan 2, 3. Ibadah. Saya sudah kasih tahu tadi. Oh ya sudah ya. Mana? Belum? Udah ada. Sudah kok. Tahun ketaatan tadi loh. Di gereja ini sudah tak kasihkan. Bukan yang sekarang ini loh, tahun ketaatan. Ya, multimedia pasti ada kok. Ya enggak apa-apa. Ya lanjut aja. Tidak nunggu kelamaan saudara. Ayo kita baca terus saja. Yang pertama apa saudara? Ibadah. Ulangan 11 ayat 13. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi segenap hati, segenap jiwa. Hati ini tumpuan segalanya. Kalau hatinya itu sedih, mukanya murung. Lalu kita kalau nyanyi juga tidak bagus ya. Tapi kalau hatinya apa? Sukacita ya. Hatinya itu apa? Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan tindakan. Makanya kalau kita dengar tadi puji-pujian, wah bisa loncat-loncat kakinya itu ya. Itu enak karena masih muda saudara. Tapi saya punya kaki ini patah 3 kali sebelah kanan pas di pergelangannya. Lalu dikasih besi gitu, ditusuk gitu supaya bisa goyang-goyang. Tapi ini saya loncat-loncat putus lagi bahaya. Jadi saya biarpun kayak apa saya tetap duduk aja lah. Jadi aman gitu loh. Daripada loncat-loncat tidak bisa khotbah lah, repot sudah ya. Jadi kita tugasnya itu adalah dikatakan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Orang yang mengasihi Tuhan tentu dia akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi yang beribadah belum tentu dikatakan mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang beribadah masih bisa main WA. Beribadah terima telepon gitu ya. Beribadah duduk tapi siang semua ngelamun. Ngerti ngelamun. Ya, siang semua ngelamun duduknya duduk dengan. Tapi pikirannya melayang. Ngelamun tadi ya apa ya itu ya. Ya berhasil apa enggak ya? Aduh tadi itu ya kompor belum dipateni ya apa itu ya? Ya kobongan gobloknya itu. Lalu kalau kita pikir makanya kalau kita itu sebetulnya mau apa namanya dengan segenap hati jiwa sudah pikirannya tuh di gereja sudah. Katakan amin dah di gereja. Lalu kalau kita dengar pujian tadi saya sendiri tuh sampai aduh Tuhan, ini betul-betul ibadah yang diperkenankan Tuhan ya. Orangnya nyanyi terus ya. Dan nyanyinya itu menyenangkan hati Tuhan saudara ya. Bisa kita datang kepada Tuhan berjumpa dengan misalnya karena ke gereja ketemu si A si B gitu ya. Orang semacam itu tidak mengasihi Tuhan, mereka tidak butuh Tuhan. Seperti Yesaya katakan, Yesaya 29 ayat 13 ya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memulakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang apa saudara? Dihafalkan. Ayo ke gereja datang gitu ya. Ayo nyanyi gitu. Coba duduk saja. Tapi pikirannya sudah mulai melayang saudara. Tapi mereka dikatakan tidak memuliakan aku itu. Bagaimana ibadah yang mengasihi Tuhan? Roma 12 ayat 1 dikatakan. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah. Aku menasihatkan kamu supaya kamu itu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang apa saudara? Hidup, kudus, berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang apa? Sejati, hidup. Orang yang beribadah dengan kata-kata hidup itu, waduh saudara enak loh. Kalau saya katakan orang hidup itu sebetulnya enak loh. Ya enggak? Daripada orang mati. Kalau orang mati dari saya nyanyi loh. Ada enggak orang mati nyanyi? Enggak ada. Matanya aja merem, dibuka enggak bisa-bisa. Saya punya suami waktu mati itu ada di Papua saudara. Tuh malam saya telepon. Sudah Pak. Katanya, teruskan apa? Papa sudah tidur, besok aja. Besok tak telepon, sudah mama teruskan pelayanan. Kenapa? Mau pergi ke Rio, loh siapa yang mati? Papa, waduh saya semaput sudah. Kemudian ditampani, didoakan penuh Roh Kudus, kemudian sadar, ditanya sama pendetanya. Masih mau ikut ke lembah? Ya Pak saya mau ikut, tapi hari ini juga saya mesti pulang. Pulang saudara, besok itu selesai pelayanan di lembah, pulang saya naik pesawat capung 3 orang, sampai di naik ganti Trigana dari Wamena ke Trigana ke Jayapura, naik pesawat lebih kecil, bukan yang lebih besar isi 8, kemudian Jayapura ke Makassar, Makassar Surabaya, berangkat dari jam 3 pagi, nyampainya jam 9 malam, sudah sampai di Surabaya, di gereja tuh di Shalom, saya lihat
suami saya itu sudah dalam peti, sudah peti tapi dibuka gitu. Saya pukul pipinya, tak melek-melek. Saya pukul berapa kali, tak pukul yang keras, tak melek-melek. Tetap merem. Aduh, ya apa-apa kok tak buka-buka matanya ya. Aduh, saya bilang, sudah, tak usah ditutup. Buka petinya sampai 7 hari. Mah, kok cik lama nih mah, biar no siapa tahu dia melek matanya. Gitu. Akhirnya 7 hari tak melek-melek, sudah. Aduh, saya pikir, ya sudahlah, mah, kubur aja mah. Ya wes kubur, sudah tidak apa-apa. Waktu dikubur, sampai khotbahnya, pendetanya sakit, masuk rumah sakit. Nanti yang khotbah mama aja. Loh kenapa kok mama? Iya tidak apa-apa, mama aja. Gitu. Ya ampun, tak pikir, ya sudah kawan sekerja Allah. Tidak masalah lah. Jadi saya bilang, kalau engkau mandi dulu, beri bunga kamboja. Kalau engkau mati dulu, kau tunggu di surga. Bye bye, oh my darling, sampai jumpa pula. Ya sudah teruskan aja lah. Nah akhirnya selesai nyanyi. Ditutup peti pulang berangkat. Makanya saya sampai pikir gini, ya apa ya supaya papa tuh senang. Memang badannya mati di tanah. Tapi kan hidup, rohnya masih hidup. Gini tak ada no kebaktian aja. Jadi kuburannya tak jadikan mimbar, saudara. Lalu saya panggil orang yang ngubur mati, bukan yang mati, yang ngubur mati itu. Sini Pak, sini ada berita selamat. Kalau Bapak percaya Tuhan Yesus mati masuk surga, mau apa enggak? Mau mah. Caranya ya apa? Duduk. Nanti mama khotbah. Yang datang 5, datang lagi 7, 13, 15. Akhirnya saudara tahu 101. Waduh, Yesusku, waduh. Sampai saya bilang, pasti papa senang ya, walaupun artinya orangnya tidak ada, artinya apa namanya itu, orang badannya tidak ada, tapi rohnya kan hidup. Jadi pasti dia tahu saya sedang khotbah. Waduh, dia pasti senang, saudara kemarin baru datang. Saya itu senang sekali karena apa? Nanti ada fotonya gitu ya, ditayangkan. Tadi pagi lupa Pak, sorry ya Pak, namanya kesusu, takutnya melanggar jam gitu loh. Ya sudah, tak apa-apa lanjut. Ayo sekarang kita ambil berikutnya poin yang kedua. Yang kedua itu adalah ketaatan apa yang harus kita kerjakan. Yang kedua penyembahan. Semua kata 2, 3. Penyembahan. Ulangan 11 ayat 16. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk. Sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Tanah yang akan diduduki Israel ialah tanah yang didiami oleh orang-orang yang menyembah berhala. Maka bangsa Israel diperintahkan Tuhan agar menghancurkan tugu-tugu tempat pemujaan berhala. Menjauhkan berhala dari tengah-tengah mereka. Mereka tidak boleh berinteraksi dengan penyembahan berhala atau belajar ritual-ritual mereka. Ini saya ingat waktu di Papua, saudara. Di Papua itu kalau misalnya pohon rimbun, dia sembah. Batu modelnya aneh, disembah. Akhirnya mereka hidupnya susah. Makanya saya bikin puisi, saudara ya. Puisi, rangkaian kata cinta, Papua. Besarmu 4,5 kali lipat Pulau Jawa. Pendudukmu hanya semata jagung, 2,5 juta. Mungkin sekarang sudah tambah. Tapi saudara, kenapa hidupmu hanya tidak ada berpakaian, hanya pakai koteka? Karena hidupmu itu suka penyembahan kepada berhala. Hidupnya jadi apa saudara? Miskin. Padahal dia itu hidupnya kaya loh. Kaya apa enggak Papua? Wah, saya naik pesawat capung kan isinya 3. Tapi ketinggian tuh 21.000 kaki dari permukaan laut. Bisa kelihatan saudara. Itu mah katanya gunung emas. Itu nikel. Itu tembaga. Itu batu bara. Itu minyak mah katanya. Itu kalau dibom, saudara kalau khotbah di Tembagapura itu, report ya namanya. Itu saudara tahu, mesti daftar itu sampai 1 tahun saudara. Jadi nama saya di scan, dapat boleh, pintu bisa buka. Lalu saya tanya, jemaatnya berapa sih Pak? Itu kalau pagi 10.000. Yang datang pagi tidak boleh ikut sore. Yang sore yang tidak boleh ikut pagi. 10.000 pagi, 10.000 sore jam 4. Gitu loh. Waduh, saya senang ya saudara. Jadi ada banyak orang ya Pak. Oh banyak mah. Banyak, tapi mama kalau tidak daftar tidak bisa masuk katanya. Oh saya daftar aja tidak apa-apa. Tak tunggu 1 tahun tidak apa-apa. Karena saya melayani di Papua kan 37 tahun. 37 tahun sekali terbang itu saudara berapa? 50 juta. 50 juta 1 tahun. Enggak, bukan 2 bulan, bukan tiap bulan. 2 bulan sekali
50 juta. Jadi kalau 1 tahun berapa nyu? Sampai tiau. Ya 300 juta. Kali 37 tahun. Tidak usah dihitung. Saya ini sampai mikir, dari mana uang itu? Wah, tapi saya pinter, saya khotbah tiap hari tak celengi, terus gitu, tak celengi. Udah banyak, berangkat. Belinya kan ke 50 juta itu kan, PP itu sudah ketok mata, sudah 10 juta. Naik pesawat capung, nyewa itu kalau jalan kaki kan 1 bulan. Jadi saya lebih baik nyewa pesawat capung, PP 1 hari cuma 15 juta. Saya pikir lebih baik bayar uang daripada naik turun gunung 1 bulan. Peyok saya, sungguh. Kaki saya sudah patah 3 kali pakai tongkat lagi naik turun gunung. Lah gunungnya itu ada sungai. Lah sungainya itu papan kecil gini lempung. Tidak ada pegangannya jadi mesti megangan gini. Orangnya bilang gini, mama nanti jatuh. Beta gendong. Nah, tidak usah gendong. Duduk aja. Dikasih papan gitu, duduk. Dikasih tempat atasnya tuh bagus itu. Ayo duduk mah. Terus saya bilang, ngana tuh ngangkat mama kuat apa enggak? Ya untung-untungan mah. Loh enggak untung-untungan. Turun. Enggak mau saya. Ngabur kamu itu untung-untungan. Maksudnya enggak kuat gitu loh. Untung-untungan. Enggak berarti enggak kuat berarti dia. Turun. Ya tak gendong mah. Enggak usah gendong. Itu jaraknya 20 meter. Baunya udah mublak-mublak. Kan dia tuh mulai lahir enggak pernah mandi. Kecuali hujan. Hujan mandi dia. Makanya kalau saya tunggu datang pesawat misalnya kebaktiannya jam 10 pagi, datang pesawat jam 4, duduk dia. Duduk di bawah itu loh. Pakai kayu tuh kayak kayu gitu, duduk. Hujan becek, enggak apa-apa hujan. Karena dia seneng hujan. Baru bisa mandi gitu loh. Jadi mandinya 1 tahun 1 kali gitu loh. Aduh, sampai saya mikir ya apa ini ya. Dulu pada waktu sebelum zamannya merdeka, pada waktu penjajahan Belanda, itu anaknya gemuk dipotong. Saya tak rebut. Kamu berani makan lagi, dosa. Dia bilang, kalau kamu berani makan, mama tidak datang lagi. Tidak mama, beta ini darah daging kita bersih mama. Enak katanya, daripada daging sapi, makannya rumput, katanya gitu. Pokoknya tidak boleh, mama tidak mau datang lagi. Tidak mama, saya nurut sama mama, tidak makan lagi gitu. Ada fotonya, saya rebut, nangis anaknya dong. Karena gemuk. Jadi naik gemuk itu kan dagingnya enak gitu loh. Waduh saya pikir-pikir ini orang gak ngerti apa-apa ini. Ini namanya TOLOL, tolol kabeh nih. Makanya kayak gini ya. Orang gak pernah diajari, gak ada makanan. Gunung 1 orangnya 2. Gunung 1 orangnya 3. Sing mau dimakan apanya saudara? Ya makannya ya seadanya itu, anak itu. Sama pohon-pohon, daun-daun pupus itu yang dimakan. Saya sendiri juga makan itu kadang-kadang tidak dikasih makan, saudara. Tapi saya dulu tuh bawa kompiang, ngerti kompiang? Iya kompiang, tak celup air, mekar tak makan, kenyang. Terus dia bilang gini, ih mama ini kok sehat ya? Ngerti ya lu, tak bawa kompiangnya tak masuk no tas. Nggak minta kabin, entek saya. Wah, saya pintar saudara, saya bilang kompiang tak tugel 2, tadi tak ketok di kantongan. Gitu saya, saya orangnya pintar karena pendeta mesti pinter ya toh. Iya. Lah nek pendeta goblok ya apa caranya ngajar, enggak ngerti. Waduh bahaya juga saudara ya. Makanya saya belajar terus sampai ada orang bilang, "Enak ya tante dia, udah kena pandemi." Loh buat apa? Tak gitu kan. Loh iya orang lain kok nek kabeh, tante nih jalan terus, pergi kemana-mana, enggak pulang-pulang katanya. Loh memang urusannya sendiri kok ngawur ya kamu itu. Karena apa? Jaga makan, ya toh. Jaga tidur, ya toh. Jaga kita kalau makan terus apa macam makan, lombok dimakan. Teman saya itu pengerja makan lombok 1 hari 1 kilo. Sampai ditumbuk pakai lesung. Sampai saya bilang, namanya Berta. Tata, kamu tuh perutnya apa ndak kobong sih tak gitu kan. Tidak apa-apa, ini enak nggak katanya. Nanti kalau makan ini bisa cepet makannya. Bukan itu, bukan cepet. Perutmu sih hancur lagi goblokmu itu loh. Tapi tidak dibilangin, tidak tahu, tidak ngerti dia, mati sudah. Dapat nurut omongan saya, bisa panjang umur, ya apa tidak? Aduh, itu TOLOL, sudahlah. Sudah, yang tidak ngerti, tidak apa-apa. Terus kita baca ya. Dan dikatakan 1 Korintus 15 ayat 33. Pasti sudah tahu tuh ya. Jangan kamu sesat pergaulan yang buruk
merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan kita ini jangan sampai bergaul dengan orang, misalnya orang itu pemabuk, senang ikut, mabuk juga, ya enggak? Wah itu suka judi, ikut judi. Wah itu suka main perempuan, ikut main perempuan. Akhirnya hancur hidupnya keluarganya, saudara ya. Puji Tuhan. Yang ketiga, saudara, yaitu ketaatan apa? Firman Allah. Katakan 2, 3. Firman Allah. Ulangan 11, 18. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku dalam hatimu, dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya pada apa, saudara? Tanda pada tanganmu. Dan harusnya itu menjadi lambang di dahimu. Apa itu artinya, saudara? Menaruh perkataanku dalam hati. Jadi firman itu di dalam hati, saudara ya. Terus di dalam apa lagi? Di dalam jiwa. Jiwa kan terdiri dari pikiran, perasaan, tindakan. Jiwa. Harus mengatakan pada sebagai tanda pada tangan. Tangan ini untuk bekerja. Jadi tidak boleh artinya itu penipuan. Apa itu dari tangan, saudara. Juga dari tanganmu, dari pikiranmu. Kalau pikiran kita sudah mulai kotor, macam-macam, lihat istri orang, waduh aku kepingin. Itu sudah pikirannya sudah berubah, saudara ya. Hati umat Israel harus selalu terisi dengan firman Allah. Agar menjadi tuntunan bagi mereka. Agar jangan disesatkan oleh pengaruh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mengapa kita perlu taat kepada firman Tuhan? Roma 1:16, saudara ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, termasuk kita. Saudara katakan firman, saudara katakan 2, 3, firman Allah, saudara ya. Firman Allah, ada contoh saudara, seorang yang Tuhan itu kaya sekali. Dia tuh mempunyai pikiran begini, aku besok kalau mati, aku udah punya istri, udah punya anak. Jadi ya apa ya, mau diserahkan kepada siapa? Aku kepengen kepada orang, anak Tuhan yang betul-betul cinta Tuhan. Dia mulai gini, dia panggil, hei penjaga kebun ke sini, makan sama-sama satu meja. Kamu juga ya, sapam jaga makan meja. Satu meja, bukan makan meja, satu meja. Terus satu lagi tukang masak, makan ya. Meja satu-satu. Satu orang juga ada seorang anak muda. Seorang anak muda miskin saudara, tapi dia seperti apa disuruh-suruh di kamar itu loh. Ambil apa-apa, tapi orang yang tidak punya. Saudara. Terus habis gitu, sudah selesai makan, pergi. Lalu tuan itu bawa Alkitab bawa satu tuh uang 1 tumpuk. 1 tumpuk, saya enggak tahu berapa tuh, mungkin cepet tiaw gitu ya, 1 juta. Sekarang aku kasih tahu sama kamu, tukang kebun, pilih yang mana? Alkitab uang 1 tumpuk. Tuhan, saya ini punya istri sakit, boleh enggak saya ambil uang? Ya boleh, enggak apa-apa, terserah ambil yang mana, Alkitab uang gitu. Saya ambil uang boleh, enggak apa-apa. Ya kamu sekarang sapam, pilih yang mana? Saya ini kan buta huruf Tuhan. Saya ngambil uang boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa kalau kamu ngambil uang atau Alkitab boleh terserah. Ambil uang. Yang tukang masak ambil yang apa? Tuhan, saya ini tiap hari kerjanya masak. Masa ada waktu untuk baca Alkitab Tuhan? Saya kepengen ngambil uang boleh apa enggak gitu. Masa masak sampai 1 hari. Masa enggak berhenti-berhenti masak terus. Saya kesel tangannya gini terus. Ya enggak. Kok bisa ya? Terus akhirnya tukang masak itu ambil uang boleh apa enggak? Boleh. Kamu ya, kacung ya. Sini ambil yang mana kamu? Uang apa? Alkitab. Tuhan, saya tidak mau ambil uang. Loh kenapa? Kamu kan miskin. Sepatumu lobang. Gini loh Tuhan. Mama saya itu tiap pagi baca Alkitab. Tapi Alkitabnya tidak pernah dikasih saya. Dia berkata dalam Alkitab ada keselamatan. Kalau mati masuk surga yang percaya. Kalau sakit biar Tuhan menyembuhkan. Kalau ada perlu apa mintalah padaku. Aku akan membukakan pintu berkat untuk kamu. Pokoknya dalam Alkitab itu banyak perjanjian. Saya nih kepingin punya Alkitab Tuhan. Tapi mama saya itu disimpan sendiri. Jadi saya ini tidak bisa baca Alkitab Tuhan, boleh enggak saya baca Alkitab atau ambil Alkitab? Betul. Iya Tuhan, saya pokoknya ambil Alkitab, enggak mau ini uang, enggak mau, saya Alkitab aja. Ya sudah,
kamu ya, tukang kebun, lihat semua ini. Ini anak ini, ambil Alkitab. Pikir mereka, jawab pikirannya loh saudara. Menurut pendapat saudara, pikirannya goblok apa enggak ini anak? Hah? Pikirannya, ya saya juga enggak tahu, waktu itu saya enggak ada. Terus saya tanya, menurut pendapat saudara, menurut pendapat kita, anak ini bodoh apa tidak gitu loh. Hah? Bodoh apa enggak? Hah? Yang jawab bodoh mana? Yang jawab bodoh nanti tak kasih duit, yang betul tak kasih duit. Loh sungguhan saya bawa 10.000 saya bawa. Ada enggak? Ayo yang bilang bodoh. Hah? Uang ini loh. Terus Tuhan itu bilang gini, buka. Alkitabnya buka. Dia buka. Ada cek saudara. Tulisannya, yang ambil Alkitab mendapat 10 kali lipat uang sak tumpuk di atas meja. Gimana? Menurut pendapat ibu bapak saudara itu kaget apa enggak nih? Buka lagi. Dibuka lagi. Ada tulisan, semua warisan, deposito, rumah, semua yang ada padaku, kuberikan kepada mereka yang ambil Alkitab. Pertanyaan, menurut pendapat ibu bapak saudara yang dengar itu, dibaca sama anak ini, nyesel enggak? Ini namanya kaya mendadak, ngerti enggak? Kaya mendadak bukan cuma kaya, ketiban, jangan durian mati Pak. Ini ketiban emas itu ya. Ya toh? Hah? Oh ya emas juga abot ya. Aku repot. Bisa karep. Mau ketiban apa terserah lah. Yang penting pasti nyesel lah. Ya apa enggak? Loh yang lain itu pasti nyesel apa enggak? Loh saya tanya, yang lain itu lo denger itu, lihat itu, nyesel apa enggak? Waduh, tahu gitu aku ambil Alkitab, aku jadi mendadak kaya, ya apa enggak? Tapi sudah kadung saudara, sudah kadung, semua itu dikasihkan kepada anak muda ini. Karena anak muda ini cinta sama Tuhan. Pertanyaan, orang yang cinta sama Tuhan, diberkati apa tidak? Tapi banyak ujian loh Bu. Kayak Ayub itu kan cinta sama Tuhan. Anaknya mati semua. Kekayaannya habis. Itu namanya pencobaan. Atau apa namanya? Ujian iman. Ya enggak? Iman pun juga diuji loh. Ya apa enggak? Seperti saya nih. Mau pelayanan. Oh ujiannya banyak. Dari kecil diseksa sama mama. Tapi untung dipukul dan sampai mati gitu loh. Ya toh? Waktu mau mati sudah 7 kali. Tidak jadi terus. Bukan diawetkan, memang awet. Sampai pernah enggak saudara ketemu sama malaikat? Tidak pernah ketemu? Blas. Nah, kok aneh ya? Saya juga heran kok. Waktu saya hamil di luar kandungan. Terus dokter bilang ini tunggu ya 4 jam. Kalau darah kotor tidak naik ke jantung, hidup. Jadi sput operasi. Selesai. Tapi saya tidur terus sampai 3 hari tidak bangun-bangun. Terus habis gitu, seperti saya sudah melayang bersama malaikat gitu, seneng gitu. Tiba-tiba ada suara malaikat bilang, kembali beritakan Injil. Saya tidak mau. Saya di badan itu, saya susah. Nunggu makan kolektor Minggu Senin habis. Saya tinggal di sini dengan malaikat. Kembali beritakan Injil. Itu berkali-kali. Itu dengar sendiri telinga itu. Kembali beritakan Injil. Terus akhirnya saya buka mata melek. Terus bilang gini. Loh, oh ini sudah buka matanya melek katanya. Hidup berarti katanya. Susternya bilang, ayo mandi. Mulai 3 hari tidak bangun-bangun. Loh, suster, saya tidak mau kembali. Loh, sudah hidup. Loh, tapi saya tidak mau kembali. Loh, kamu sudah hidup. Sudah dioperasi, selesai. Terus suara bilang, kembali beritakan Injil. Jadi tugas saya ini dikasih panjang umur supaya apa? Beritakan Injil. Makanya saya tidak mau diem.
Di mana saja saya jalan aja. Pelayanan susah, senang, terus jalan. Suka duka yang mewarnai hidup manusia silih berganti dan tak pernah sirna. Bahkan siang dan malam, pagi dan petang, laki-laki dan perempuan. Seandainya seluruh dunia diciptakan Tuhan semua laki-laki, maka dunia akan menjadi sunyi, sepi, hening, teduh, tenang. Karena laki-laki tak banyak bicara. Kalau seluruh dunia diciptakan Tuhan semua perempuan, maka dunia akan menjadi pasar. Karena wanita buka mata, buka mulut, ngoceh terus saudara. Tuh cuy. Velpraten banyak colok cacat melolo gitu. Nggak ngerti. Ya enggak apa-apa, enggak ngerti, enggak apa-apa. Saya sendiri tuh ya heran loh. Kok bisa gitu loh. Saya tuh senangnya puisi saudara. Boleh ya puisi ya? Boleh ya? Enggak dimarahi sama pendeta. Bapak Gembala. Tapi Bapak Gembala itu teman saya baik loh saudara. Dia panggil saya mami loh. Kalau ketemu saya mesti dirangkul loh, coba. Mami, mau mami, balik tak pernah diundang gitu. Oh mami, diundang pergi sana, pergi Jepang, pergi mana. Ya memang dikasih anak gitu. Ya sudah, tidak apa-apa lah, buat dirasani nanti ngamuk deh. Jadi saya nih orangnya itu apa ya, biarpun di BPD, majelis daerah, saya ini orangnya suka wewe saudara. Ada hongpao, ya tidak banyak, kasih cuma 50.000 tapi hongpao. Hongpao tuh ngerti? Warnanya merah. Pendeta dia datang, pai-pai, ya wes seket, pai-pai. Ciake nih seket terus ya. Sampai 40 tak sediakno sini entek. Datang lagi besok tak sediakno lagi 40 kali 50.000. Ake loh, ngerti? Tidak ngerti? Ya wes tak apa-apa. Sampai saya ini mikir, pendeta tuh ya dikasih seket ya mau loh saudara, heran. Saudara tak kasih seket mau enggak? Loh kok bisa mau ya, heran. Saya juga heran. Tapi uang baru gitu, versi baru. Jadi saya suka ngasih gitu. Sudah makanya kalau ke penjara saya kasih versi baru 20 ribu, dua jadikan 40. Lah 40 kali seket orang lumayan 2 juta loh. Ya ngerti tidak ngerti? Ya sudah enggak apa-apa. Saya sendiri tuh ya heran kok suka ngasih wewe itu loh. Karena saya selalu lihat orang tuh kasihan. Sampai anak saya bilang, mama nih ya tiap bulan ketemu orang kasihan. Anakmu nih yang mau makan mah. Ya makan seadanya daripada dek kasih duit mati non, tak gitu non. Ya wes terserah lah ya mama. Jadi saya coret yang sudah puluhan tahun gitu, 25 tahun tak coreti ganti itu. Sudah ada 27 orang yang ditolong. Setiap bulan mesti nyediakan uang 54 juta. Kalau enggak ada, waduh ngamuk orang-orang di pedalaman. Apalagi panti asuhan sampai mati semua itu. Coba bayangkan, enggak usah dibayangkan, ditolong saja. Akhirnya ya gini saudara, beban saya ya gini. Kalau sampai orang bilang, pendeta satu nih aneh kok. Sabun ketemu orang duit. Loh, senang saya kalau ngasih duit tuh senang tak gitu. Nah, orang itu ya pai-pai. Jadi kalau kasih duit seket ya senang kok. Ya tuh, senang apa enggak Pak? Tak kasih seket senang Pak. Ya nanti aja ya Pak. Mari khotbah. Aduh, sungguh saudara, itu memang mujizat Tuhan. Saya harap saudara jangan menyesal kemudian. Ada orang kan sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak ada gunanya. Jadi kalau kita menyesal sekarang ini, kalau kita mau berbuat apa sama Tuhan, berbuatlah sekarang. Jangan tunggu besok. Waduh, ya besok nih tidak ada. Ya bertahun-tahun aku menapak hidup ini. Bertahun-tahun pula aku menghayati arti hidup ini. Hidup yang tak selamanya bertaburan bunga mawar dan melati. Hidup ini bagaikan kelana yang mengaungi samudra raya. Berbantalkan ombak, berselimutkan angin, berdayungkan iman menuju pulau cita-cita. Tidak hanya itu, aku melambung tinggi ke awan-awan. Ku sapa rembulan yang ayu. Ku berjabat tangan dengan mentari yang gagah. Ku petik bintang-bintang kebahagiaan. Ku bawa pulang, ku rajut, ku renda. Ku jadikan mahligai untuk aku bisa bersinggah sana hingga kini. Apakah saudara ngerti? Tidak ngerti? Tidak apa-apa. Maksudnya itu hidup ini perjuangan gitu loh. Cuma tak puter-puter. Hidup ini
Aduh, perjuangan. Itu tidak berjuang, saudara. Hidup ini perjuangan gitu. 17 Agustus tahun 1945. Ku dengar seorang ibu merintih untuk melahirkan seorang anak. Maka lahirlah ia adalah Esther Soleman. Gitu ya. Saya lahirnya 17 Agustus 45, saudara. Tapi jamnya itu jam 4 pagi. Jadi mama saya tidak bisa ngempet jadi jam 4 pagi. Mestinya jam 10 merdeka ya toh. Tapi kan termasuk tahunnya itu dan harinya itu gitu loh. Jadi tidak jamnya persis. Kalau jamnya persis saya dapat hadiah dari presiden. Tapi presidennya sudah meninggal, tidak bisa ya. Presiden Soekarno itu loh. Ya sudah tidak ngerti, tidak apa-apa. Ayo kita teruskan yang terakhir, saudara. Yang keempat adalah taat pada pemuridan. Pemuritan. Katakan 2, 3. Pemuritan. Ya sudah ya. Ulangan 11, 19. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu, pada pintu gerbangmu. Allah menghendaki bukan hanya generasi Yosua yang taat kepada Allah, tetapi sampai kepada keturunan demi keturunan bangsa Israel harus mengajar taat kepada Allah yang hidup. Jadi saya percaya gereja ini tidak akan punah kalau ada regenerasi. Semua katakan 2, 3, regenerasi. Ya, orang tua kita pulang ya toh, suami saya kan pulang. Tapi yang melanjutkan regenerasinya siapa? Anak saya. Namanya David Samuel pendeta, gembala sidang sekarang. Ya, yang pertama karena dipet tidak mau pulang. Jadi tidak bisa jadi gembala. Jadi yang ada di Surabaya gitu loh ya. Jadi Tuhan menghendaki mengajarkan kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang saudara? Dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau sedang bangun. Jadi kalau kita membicarakan pelayanan itu kepada anak-anak kita bukan hanya waktu satu kali di ibadah, tapi waktu di jalan, waktu kita tidur, kita selalu ngajari kepada anak-anak kita. Semua katakan amin, saudara. Jadi kita ini Allah menghendaki bukan hanya regenerasi Yosua, tapi sampai turunan demi keturunan. Orang tua hari ini mempunyai tanggung jawab yang besar, bukan mempersiapkan regenerasi menjadi orang yang sukses secara duniawi saja, melainkan juga tanggung jawab agar mereka memiliki taat kepada Yesus Kristus. Semua katakan amin, saudara ya. Jadi ketaatan itu tidak hanya orang tua, tapi anaknya tidak jadi regenerasi. Saya tanya, pernah enggak di gereja pendetanya, tapi regenerasinya tidak ada. Anaknya ada, tapi tidak diajari regenerasi. Jadi apa gerejanya, saudara? Jadi apa? Panggil pendeta. Tak ada penggembalanya, panggil pendeta. Boleh aja panggil pendeta, tapi yang setempat ini mesti ada apa enggak? Harus ada toh. Jangan sampai enggak ada ya toh ya. Ini juga Bapak Gembala Yohanes Gunawan. Tapi ada regenerasi. Mantu, apalagi anaknya laki. Saya pernah dengar waktu Bamak ada di sini tuh. Terus bagus juga, khotbahnya bagus. Dan siapa lagi? Mantu, anaknya perempuan melayani, ya toh? Itu namanya regenerasi. Jangan sampai gini, oh pendetanya tidak ada, mati. Ya sudah, gerejanya dijual aja. Oh ngawur aja. Sampai kiamat gereja tidak pernah dijual. Kecuali gerejanya males, ya enggak? Terus rebutan. Oh ini bukan kewe gitu. Gereja ini bukan bisa dijual belikan, ya enggak? Wah saya marah, saya juga sebelum saya pulang, saya sudah bikin tulisan di notaris, gereja ini turun-temurun tidak boleh dijual belikan. Karena bangunnya itu aja Tuhan yang bangun. Tadi saya pagi sudah bersaksi, bagaimana saya ini tidak punya uang, cuma uangnya 2 juta kurang 50, 2 juta masih kurang 50. Terus insinyurnya tanya, mau bangun berapa susun tante? 3 susun, 2 piro, 2 juta konseket, macam-macam. Tidak macam-macam, satu macam aja gitu. Terus pokoknya besok dikirim ya besinya 72 juta 500.
Saya pikir ini cuma buntuti 2 juta nih ya. Ya apa, tak tumpuk aja. Besok kirim lagi 26 juta. Itu tahun 96 tuh mahal loh. Mahal segitu tuh, uang segitu mahal. Tumpuk lagi. Besoknya datang lagi, akhirnya kan bonnya sampai banyak ya. Terus saya pikir ini ya, aku khotbah sampai mati tidak bisa bayar ini. Ya apa, apalagi khotbahnya pas di desa-desa dikasih duit cuma 100, repotnya. Tapi saya punya Tuhan. Saya ambil semua tiap jam 12 malam, saya minta sama Tuhan, Bapak ini bonnya sudah banyak. Kalau Bapak tidak suruh tidur, saya tidak mau tidur. Biar sampai mati tidak mau tidur. Nanti nek mati masuk surat kabar ada pendeta minta uang tidak dikasih oleh Tuhan. Sing malu di Tuhan, tak bilangnya gitu. Saya putak-pu, terpaksa. Jadi ngomongnya seperti melawan Tuhan gitu ya. Tapi saya tetap minta Tuhan tolong. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, haleluya. Jam 4:04 dengar suara telepon. Mau tidur, dengar suara telepon. Kering gitu. Loh, kok jam 4 ada telepon ya? Tak angkat. Shalom, selamat pagi. Ini siapa? Ini Bu Esther. Iya saya, kenapa? Saya tidak bisa tidur Bu. Sama saya juga tidak tidur. Ada apa? Ini loh, hasil uang saya pertama suruh kasihkan Bu Esther semua. Puji Tuhan. Memang Tuhan bilang, ku dengar doamu, tak gitu kan. Tak pas-pas no gitu. Tuh. Saya bangun. Sopir tak mau bangun. Baju bekas loh Tante. Nanti jam 8 kan bisa Tante. Bangun apa enggak? Tak pecat. Bangun deh, ngantuk-ngantuk. Rumahnya di dekat Gelora 10 November, jauh. Dari Duku Kupang. Terus begitu, ini Bu Esther ambil semua uang hasil pertama saya. Itu uang itu bukan satu lembar, 2 lembar. Bantalan. Sak tumpuk bantalan. Saya pikir ini duit apa bukan duit ya. Ini semua ambil. Semua. Wah tak uncal di mobil. Oh, itu uang tapi tak uncal-uncal. Wah tak uncal. Habis gitu sopirnya bilang, walau baju bekas. Tak uncal. Belok uncal pisan. Uncal. Habis gitu 1 bulan saya khotbah, dia duduk belakang. Jadi dulu tuh duit ya Tante. Oh nek ngomong baik kamu bahaya. Biasanya nek duit itu anjing, ngerti enggak? Cep gitu loh, nek enggak punya duit kok jauh, ngerti enggak? Biasanya orang enggak punya duit, aku udah punya duit gitu. Enggak punya duit, diam, cep gitu ya. Biasalah manusia gitu ya. Ngerti enggak ngerti? Ya wis enggak apa-apa. saya tuh sampai ingat-ingat masa itu tuh, aduh, ingat waktu saya bikin panti asuhan di Toraja. Saya naik sepeda motor, nyari tanah itu 300 meter 400 juta. 400 meter 600 juta. Tahun 2009. 2006. Habis gitu saya duduk di pinggir jalan. Duduk gitu. Saya nangis saudara. Di belakang itu ada oma-oma ngasih makan babi. Hei siapa itu ya? Beta oma. Kenapa kau menangis? Beta cari tanah tidak dapat oma. Sini oma punya tanah katanya. Ini tak gonceng. Berhenti letter R. Terus dia gitu. Aduh oma yang depannya aja ya. Berapa luasnya? 1.300. Waduh 1.300 berapa ya? Sedangkan tadi itu 400 saja 600 juta. Nah ini 1.300 berapa itu sudah? Tidak ngerti? 1.300. Tidak usah direken. Terus begitu saya mikir nih ya apa caranya. Gini oma separuh di depan. Tidak bisa sertifikat tidak bisa dipecah. Beli semua. Tapi saya uangnya berapa? Beta punya uang cuma bawa 1 juta. Itu tanda jadi. Nah, tapi berapa Oma? Sudah bisa dicicil 15 juta. Kolektor saya 1 bulan tidak dapat 15 juta Oma. Paling 1,5 juta. Tak gitu. Mau beli apa enggak? Iya mau beli. Ya sudah pulang. Doa. Katanya. Doa. Saudara tahu. Sudah. Ini bayar semua 150 juta aja. 1.300 suruh bayar 150 juta. Itu bingung apa enggak saya? Bingung ambek kaget toh ya. Tapi enggak keliru dah oma ini. 150 juta. Sudah pulang. Nanti karena balik lagi kalau sudah ada uang katanya. Ya sudah balik. Aduh saya khotbah saudara. Gerejanya kecil di atas loteng. Waktu itu saya baru patah kakinya baru bawa tongkat naik ke atas.
saya tayangkan. Tahu-tahu itu orang itu tahu-tahu datang. Opa-opa gitu sudah umur sudah. Cik saya cuma ngasih duit 100 Cik. Sudah tak transfer di BRI. Kata. Tidak apa-apa kok. 100 kok. Bagus daripada orang tidak ngasih gitu loh. Ternyata 100 juta. Terus waktu saya khotbah di gerejanya Arifin. Terus cepetan pulang mah. Ada tamu. Loh saya mau khotbah dulu. Ya tapi jangan lama-lama orang yang ngenteni. Ada orang bawa uang. Tapi mau dikasih no siapa enggak tahu. Nah teman saya bilang kok repot kasih no Bu Esther dulu. Beli tanah enggak punya uang. Katanya. Ya wes sudah. Mari gitu ketemu langsung. Ini tante tak kasihkan. Dia pulang. Loh masih ini. Namanya siapa? Wes tahu. Saya sudah tahu Bu Esther Soleman. Terus tak lihat. Tumpuk 10 juta, 10 juta. Tak pikir 20. Terus tak bawa, tak taruh di kamar. Tuhan bilang, lihat lagi. Oh iya ya. Fet ini piro Fet? 10 juta, 10 juta. Susun piro? 5. Jadi berapa? 10 susun 5 gitu loh. 10 juta susun 5 berapa? Loh 100 mah. Loh 100. Wah saya terbang lagi sudah. Bayar lunas. Sama sertifikatnya kan 200 jadi. Lunas sudah. Hebat enggak? Hebat. Tapi bangunnya ya apa tanah sawah ini. 1000 truk. Waduh saya terbang ke Amerika. Dapat berkat 200 juta. Langsung tak bikin timbun. Wah satu gunung tak bom untuk timbun itu sudah. Tuh sampai padat baru dibangun. Jadi letternya L gini. Nah itu jadi panti asuhan. Hebat Tuhan itu ya. Hebat enggak saudara? Oh hebat. Sampai aduh saya enggak mikir gitu loh. Bangunnya ya apa? Terus ada mujizat tuh. Hebat enggak? Sampai pastori 10 kali 20. Sini tuh ada sini sebelah sini. Asrama 35 kali 17. Yang sebelah L itu sekolah Alkitab. Tuh selesai loh. Hebat enggak Tuhan itu? Hebat saudara. Makanya kalau kita cinta Tuhan itu jangan setengah-setengah. Cinta itu yang betul gitu loh. Wah saya nek cinta Tuhan itu tidak bisa dipilih. Artinya itu tidak bisa diputus. Dipukul, diseksa, ditendang sama mertua saya baik. Tapi saudaranya itu tidak baik. Masa saya ditendang saudara. Saya disiramai air koraan. Tapi saya bilang tidak apa-apa sih. Cuma ditendang tidak mati kok. Tidak apa-apa sih, tidak apa-apa. Itu kalau misalnya bukan istri pendeta, marah. Bisa cerai, ya enggak? Tapi saya tidak apa-apa, bilang tidak apa-apa. Dia nanti kan tanggung jawab Tuhan. Biar no dek nyeksa saya, tidak apa-apa. Yang penting saya diseksa, tidak mati, tidak uwis tuh. Gitu saudara. Akhirnya pembalasan Tuhan. Hebat saudara. Anaknya dibunuh orang. Loh saya tidak minta gitu loh ya. Tapi yang ngatur yang di atas ya toh. Nah saya kan manusia masuk bisa bunuh orang, tidak boleh toh. Nah akhirnya orang yang mengalami gitu saudara. Waduh saya bilang kalau Tuhan yang balas itu lebih hebat. Saya dihina orang malah tak kasih duit saudara. Saya dimarahi di Amerika tuh sampai di Hong Kong di SMS. Kamu tuh pergi ke sini ya. Loh saya tidak pergi kemana-mana. Tak parah nih gitu. Tahun 2011 tak parah nih. Ketepaan pendetanya tuh ulang tahun. Saya sembayangi tak kasih hongkos $100. Ayo mesem deh. Bisa nguyu heran. Tidak ngamuk lagi heran. Orang tuh dia sudah kena duit tuh udah ngamuk loh. Heran saya juga heran gitu loh. Kok tadi ngamuk sekarang bisa nguyu tak gitu kan. Ya sudahlah tidak apa-apa memang penyakitnya orang gitu loh. Tidak masalah lah ya. Puji Tuhan ya. Saya harap kita semua taat kepada siapa? Nomor satu apa? Ibadah. 2 apa saudara? Penyembahan. Yang ketiga apa? Firman Tuhan. Yang keempat, pemuritan ya. Tuhan memberkati kita, seandainya waktu ini dapat kulipat-lipat, akan kulipat-lipat. Ku masukkan dalam peti, ku depositokan di bank. Namun apa daya, tangan tak sampai, maksudnya jam untuk khotbah sudah selesai. Amin, puji Tuhan.